Mari kita mulai sesi kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita bisa bertemu secara online untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan penulisan karya ilmiah. Ini matrikulasi matrikulasi academic writing atau penulisan akademik gitu ya. Saya kira sebagian atau bahkan keseluruhan karena sudah menyelesaikan pendidikan jenjang S1-nya otomatis sudah pernah menulis karya ilmiah. Hanya saja yang challenging, yang sedikit menantang adalah sekarang yang ditulis itu adalah karya ilmiah. Kalau dulu berbentuk skripsi, sekarang bisa berbentuk, ada dua kewajiban. Yang satu jurnal, artikel jurnal yang harus dipublikasi di jurnal terakreditasi Sinta 2 lah paling tidak, kemarin edaran dari Pak Direktur Pasca Sarjana itu. Terus kemudian atau publikasi artikel di jurnal Sinta ke bawah, tapi harus juga menulis tesis gitu. Otomatis tantangan dan bebannya lebih daripada sekedar menulis skripsi pada zaman S1 gitu. Apalagi kalau S1-nya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, perlu di-refresh kembali sebelum kita memasuki perkuliahan reguler di Magister Ilmu Agama Islam ini atau di MSI ini. Oke, sebelumnya sudah berapa kali pertemuan ini? Sudah banyak pertemuan ya. Kemarin pernah Pak Nawari masuk untuk memberikan materi tentang juga penulisan karya ilmiah. Pak Mahli mungkin juga pernah, Pak Hilman juga pernah mengisi sebelumnya. Kalau sebelum saya memulai ada nggak yang secara volunteer bisa mereview apa yang sudah pernah disampaikan oleh para pengampu mata kuliah ini sebelumnya? Silahkan, terserah mau mereview atau mau mengulang, mempresentasikan apa yang sudah disampaikan Pak Mahli, Pak Hilman maupun Pak Nawari. Ada yang untuk merefresh kita biar agak nyambung atau tidak ada terjadi pengulangan begitu dengan apa yang akan kita kaji pada hari ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Harun Suyanto dari Gunung Kidul. Sudah masuk, ya. Pak? Sudah. Siap. Ya. Sudah bagus. Oh ya, kayak perkenalkan seperti Pak Harun ini, bagus. Dari nama, dari mana, terus kemudian kalau sedang bekerja di mana boleh disampaikan. Sebab kalau tidak dikenalkan nanti masuk penampakan Pak saya nanti. Betul, itu belakangnya itu bukan makam tapi ya. Ya, saya sebagai penyuluh agama bertugas di KUA Patok, Pak. Patok Gunung Kidul. Oh, Patok Gunung Kidul. Oke. Terkait dengan materi yang disampaikan Bapak-bapak dosen sebelumnya, Pak Nawari yang kemarin menyampaikan terkait dengan perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi itu diantaranya. Kemudian Pak Mahali itu, perbedaan mencoloknya di apa? Waduh, saya cuma itu. Jadi garis bawahnya begitu. Skripsi, kemudian disertasi dan tesis dan disertasi itu. Kemudian yang Pak
Pak Mahli itu tentang kata-kata yang itu ada subjek predikat, kemudian sampai ke hal yang majemuk kemarin begitu. Oke. Oke. Untuk yang satunya Pak siapa ya kemarin? Maaf, di hari Jumat kemarin saya nggak ikut, Pak Dokter. Kebetulan jamnya banyak agenda waktu itu. Oke. Mohon maaf kemarin nggak ikut di hari Jumat itu. Oke. Nggak apa-apa. Sayangnya beliau juga nggak mungkin akan sulit menemukan jadwal untuk mengisi materi matrikulasi lagi karena hari ini beliau dilantik jadi Dirjen Haji Penyelenggaraan dan Haji dan Umroh. Umroh. Yeah. Dirasa itu perkenalan kami untuk awal dan mohon bimbingannya agar semua Bapak Ibu yang mengikuti di S2 ini cepat selesai, Pak Dokter. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun. Yeah. Coba yang yang lain satu tadi itu Pak Harun sudah menyebutkan Pak Nawari pernah menyampaikan perbedaan karya ilmiah di masing-masing levelnya dari masing skripsi, terus kemudian ke magister atau untuk tesis dan tesis untuk doktoral namanya disertasi. Kalau ada yang ingat, ini merefresh kita sekali lagi tentang tingkat tantangan dan kesulitan di masing-masing periode silahkan, di masing-masing levelnya tadi silahkan. Terus kemudian yang kedua juga review dari materi Pak Hilman, jika boleh di antara kalian mau menyumbangkan ingatannya, catatannya, silahkan. Saya nambah sedikit, Dok. Yuk, silahkan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Samsul Ma'arif dari Jogja, Pak. Jadi dari 3 pertemuan kemarin, memang untuk awal-awal buat kita rasanya terlalu berat banget. Berat ya. Karena memang sudah lama sekali untuk menyelesaikan S1 sudah jarak. Apalagi Pak Kiai Harun ini sudah terlalu lama gitu. Jadi Ya, untuk merefresh kembali itu untuk nyantolnya itu agak sulit. Waduh, sulit banget ya. Oh ya. Agak sulit. Berarti ada kemudahan, tapi agak sulit. Nah, kemudian yang memang penekanan dari Prof. Hilman ya. Prof. Hilman Latif itu bahwa kita dikenalkan dari berbagai macam jurnal yang harusnya kita kita searching ya, kita cari, kita banyak baca ini. Ya kelemahannya itu kita kurang membaca itu, literatur kita kurang. Sehingga ketika memang diberi tugas untuk membaca, kalau tidak dipaksakan memang akhirnya tidak membaca. Tapi kalau dipaksakan, insya Allah ya nanti 1 jurnal, 2 jurnal dari beberapa judul bisa terbaca juga. Jadi kalau dipaksa, alhamdulillah ya sedikit-sedikit bisa. Kemudian yang titik tekan dari Prof. Hilman itu memang yang dihadapi paling besar dalam menulis jurnal ataupun tesis itu adalah konseptual. Ya. Kalau bahasa bisa ditranslate, kemudian bahasa tidak terlalu muluk-muluk dan terlalu yang tinggi-tinggi sehingga tidak bisa dipahami. Justru malah konsepnya apa? Pertama itu yang mau disampaikan apa, yang mau ditulis apa gitu. Yang saya tangkap seperti itu. Kemudian kurangnya kelemahan kita itu kurang percaya diri dalam menyampaikan pemikirannya. Ketika kita berpikir, misalnya kita membaca jurnal, rata-rata kita percaya saja sama jurnal itu. Jadi something gini. Jadi mau munculkan pemikiran itu nggak pede. Nah, ini gimana cara menumbuhkan kepedean kita dalam menyampaikan pemikirannya itu memang itu ilmu juga. Mohon nanti bimbingannya dari para dosen yang sudah mumpuni dalam bidangnya. Kemudian memang untuk planning jurnal atau tesis itu tidak serta-merta 1 tahun 2 tahun selesai. Informasinya seperti itu.
Jadi melalui proses, kalau memang mau betul-betul jadi ya 5 tahun, atau maksudnya betul-betul jadi itu bisa dikembangkan sampai 5 tahun seperti itu. Jadi mohon maaf kalau saya salah bahwa sebuah penelitian itu juga akan terlalu valid kalau memang kita betul-betul tekun dalam mendalami apa yang kita bahas itu. Oke, itu sedikit dari Prof. Hilman yang kami pernah. Kemudian yang kedua dari Pak Dr. Mahli, ya. Mahli Zainuddin Taku. Jadi kita belajar untuk merangkai sebuah paragraf dari kata-kata. Permainan seperti itu. Jadi kita sebatas bikin kalimat masih seperti anak SD, anak SMP gitu kan. Ternyata kalau diluaskan juga karya ilmiah itu membutuhkan kejelian dalam membuat apa itu namanya kalimat atau yang namanya terma, kalimat dan sebagainya. Sehingga itu memang ya laki-laki yang butuh ketelitian dan penguasaan bahasa yang luar biasa untuk membuat sebuah tulisan. Kemudian yang ketiga, saya ini mereview dari Pak Dr. Nawari. Pak Nawari juga bahwa kita itu dituntut untuk menulis itu ya outputnya ada, kemudian ya tujuannya jelas sehingga tidak terombang-ambing dengan kanan kiri yang ada. Dan kita harus menghindari dari plagiatisme. Rata-rata yang kita sampaikan atau kita buat yang dulu-dulu itu copy paste, betul. Jadi copy paste, cabut sini dikumpulkan, itu bahasanya menjadi ini bahasaku. Padahal itu kalau diketahui ya itu plagiatisme yang luar biasa yang tidak boleh. Nah ini mohon nanti bimbingannya dari bapak-bapak dosen untuk bisa membimbing kami sehingga kami bisa menyusun dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya kita pengennya semua lulusnya lebih cepat, bukan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Sekali. Sementara itu Pak Dokter, ya. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Mas Samsul Ma'arif. Kalau penyuluh itu fungsional atau enggak ya? Kalau fungsional. Fungsional ya. Berarti memang juga dianjurkan, dituntut untuk menulis artikel jurnal juga kan, karya ilmiah juga berarti. Betul, untuk naik jabatan kan. Untuk kenaikan pangkat juga dibutuhkan harus bisa nulis. Syarat untuk kenaikan karya ilmiah, Pak dosen. Oke, siap. Ya, saya kemarin kapan hari itu juga ke Kemenak ada pemilihan penyuluh teladan kalau tidak salah. Ya, betul. Di Kanwil ya, Pak. Di Kanwil. Terus kemudian saya membaca Bapak yang uji ya. Yang uji. Salah satu jurinya waktu itu. Ya, saya lihat ada beberapa makalah ada yang bagus gitu. Oke, terima kasih Mbak Samsul Ma'arif. Ada yang mau nambahin satu kali lagi barangkali kalau ada yang mau sebelum saya mulai masuk ke materi. Mungkin dari yang lainnya selain KKI. Bu Titi. Titi Anjasari dari Sleman, Pak. Oke, silakan Bu Titi Anjasari. Untuk yang materi matrikulasi yang akademik grading 1 itu kemarin disampaikan oleh Pak Nawari, menyampaikan tentang perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau untuk dari sisi keilmiahannya itu antara skripsi, tesis, dan disertasi itu sama, tapi kalau dari tingkatan tesis itu lebih kompleks, lebih lama, kemudian lebih mengkhusus, lebih mendalam, dan menggunakan kaidah riset pada tingkat lanjut. Kemudian dari sisi posisi teorinya, untuk tesis itu pengajuan itu melalui pembuktian riset ilmiah pada tingkat lanjut atau tingkat teori testing begitu, Bapak. Kemudian dari hal yang dijawab, kalau skripsi itu hanya masih menjawab apa, kalau tesis itu sudah menjawab apa dan mengapa. Kemudian dari sisi kemandirian,
kalau tesis itu nanti peran pembimbing itu lebih kecil daripada waktu menyusun skripsi. Kemudian dari bobot ilmiahnya untuk tesis sedang, tinggi, dan pendalaman atau pengembangan dari teori itu dari riset yang ada. Kemudian dari pemaparannya untuk tesis itu lebih deskriptif dan analisis. Untuk merumusan masalah itu minimal 3 ya Pak ya. Kalau skripsi kan masih sekitar 1-2. Kemudian dari orisinalitas riset itu mengutamakan orisinalitasnya. Dan dari sisi kebaharuan itu kalau di skripsi itu kan tidak harus, kalau tesis itu diutamakan. Kemudian untuk referensi, untuk skripsi itu minimal 20, tesis 40. Kemudian yang lain lagi tentang kesalahan dalam penyusunan proposal. Itu ada umum dan teknis untuk tata tulis dan pengutipan tidak sesuai dengan gaya selingkuh misalnya. Ada banyak Bapak. Okay. Kemudian kalau untuk yang dari Prof. Hilman sendiri, ini yang disampaikan tentang publikasi itu. Kemudian untuk sebuah judul itu diminta harus khusus, jangan terlalu umum begitu Pak. Kemudian kami juga diminta untuk membaca artikel dari A sampai Z, kemudian pahami betul argumen-argumen itu. Kemudian kita diminta merumuskan masalah. Kalau kita sudah menemukan itu, kita setuju atau tidak begitu Bapak, dengan jurnal yang sudah kita baca. Kemudian kalau dari Dr. Mahli itu kemarin disampaikan tentang ragam bahasa, kemudian bahasa baku, kemudian juga tentang bahasa ilmiah, tentang kata, dan tentang terma. Kemarin kita juga sudah belajar cara menyusun terma dari 2 kata, 4 kata, sampai 13 kata kemarin, Bapak. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yes, kalian semuanya sudah pada prinsipnya paham apa itu karya ilmiah. Terus kemudian cuma tadi yang saya tangkap ada beberapa, mungkin ada beberapa nanti juga pengulangan dari apa yang sudah disebutkan oleh para pemateri atau para dosen sebelumnya gitu, yang berkenaan dengan academic writing ini. Misalnya tadi Mas Samsul menyebut Pak Hilman pernah pernah menyinggung soal kalau kita membaca sebuah buku, membaca sebuah fakta atau data yang kita anggap pasti kebenarannya gitu. Itu juga masalah, itu juga problem gitu. Makanya sebelum pada sesi hari ini mungkin yang akan saya bawakan, daripada langsung tentang metode penulisan yang sudah di-cover oleh mungkin Pak Mahli dan Pak Nawari secara teknisnya, kita sedikit berefleksi tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan teks. Bagaimana cara kita membaca teks. Teks itu bisa buku, bisa artikel jurnal, bisa data-data yang ada di online yang kita baca di online, atau data-data yang lain. Makanya saya tadi milih-milih kira-kira apa yang tepat untuk bisa kita diskusikan hari ini. Maka coba saya pilih saja untuk untuk menyampaikan satu pemaparan tentang how do we interact with text. Kaifa nata'amal ma'anas, kalau kata orang UIN itu. Bagaimana kita berinteraksi dengan teks-teks untuk penulisan artikel atau untuk penulisan karya ilmiah. Saya kira semuanya sudah familiar atau sudah minimal pernah mendengar, pernah membaca jurnal ilmiah, dan di dalamnya pasti ada artikelnya. Apalagi Mbak Titik tadi juga menyebutkan Pak Hilman sudah menugaskan kalian
untuk membaca jurnal secara utuh. Itu kalian lakukan sendiri-sendiri atau dibahas bersama-sama di sesi bersama Pak Hilman waktu itu? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri, ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan saya tugaskan masing-masing dari kalian itu untuk membaca satu artikel jurnal yang kalian anggap terbaik dari sisi cara penyajiannya maupun terbaik dari sisi kontennya, dari argumentasinya dan data-data yang diajukannya. Oke, jadi masing-masing dari mahasiswa ini untuk menemukan satu artikel jurnal, nanti dibawa dipresentasikan di sini dan nanti dibedah strukturnya bagaimana gitu. Karena itu salah satu metode yang paling baik agar sebelum kita menemukan gaya kita sendiri dalam penulisan. Jadi kita benchmarking istilahnya. Kita cari contoh terbaik, kita tiru cara penulisannya, bukan kita ambil isinya terus kemudian kita hak miliki yang tadi seperti Mas Samsul bilang itu namanya plagiarisme kalau begitu. Tapi kalau meniru sistematikanya, cara penyajiannya, cara berargumentasinya, cara mendukung argumentasinya dengan data-data, itu patut ditiru dari artikel yang pernah kita baca dan kita anggap itu adalah artikel yang terbaik. Dari situ kemudian nanti kita bisa menulis selevel lah paling tidak dengan artikel yang kita pakai sebagai contoh atau teladan itu. Itu satu catatan ya, nanti tugas mungkin untuk pertemuan berikutnya. Terus kemudian begini, ini bisa jadi plus, bisa jadi minus. Ini general advice, nasihat umum, bukan hanya berkaitan dengan akademik, bukan penulisan karya ilmiah akademik, tapi juga ketika Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu ini manggilnya Mbak Mas atau Bapak Ibu atau bagaimana. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian ke sini studi S2 itu tidak dengan pengalaman dan pikiran yang kosong, tidak dengan pengalaman dan pengetahuan yang kosong. Bapak Ibu sekalian sudah punya pengalaman, punya karir, punya pengetahuan dari yang sebelum-sebelumnya, gitu. Nah, pengalaman, kedudukan dan karir Bapak Ibu sekalian sebelum masuk S2 itu bisa menjadi penghambat ketika Bapak Ibu sekalian menganggap bahwa oke, saya sudah menjadi tokoh di masyarakat saya sudah menjadi penceramah yang hebat, saya dihormati oleh orang di lingkungan saya. Nah, perasaan yang semacam itu bisa menghalangi masuknya ilmu-ilmu baru. Entah ketokohan, keterkenalan atau pengetahuan gitu, atau penghormatan orang terhadap kita itu bisa menjadi penghalang. Oh, saya sudah tahu itu. Oh, saya lebih ini daripada dari orang yang menjadi pemateri sekarang dan seterusnya lah begitu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi justru gunakan pengalaman, pengetahuan yang sudah pernah diakumulasi sebelumnya itu sebagai bahan untuk memperkuat diri kita. Maksud saya begini, ya memang kita entah tokoh dihormati, punya pengetahuan di dunia yang sedang kita geluti. Tapi ketika masuk S2, kosongkan pengetahuan, kosongkan pikiran, siapkan diri untuk menerima apa saja yang akan kita pelajari di bangku S2 ini. Nah, pengetahuan dan pengalaman sebelumnya bisa dipakai sebagai alat untuk berinteraksi, alat untuk berdialog, alat untuk modal untuk memperkaya sudut pandang kita gitu. Ketika menulis, ketika membaca buku, ketika mendengarkan ceramah dari dosen gitu. Jadi
dipakai untuk memperkaya perspektif, sudut pandang, dan data. Gitu. Itu general advice. Nah, demikian pula ketika kita berinteraksi membaca teks. Yang perlu digarisbawahi, dan ini basic knowledge sebenarnya, pengetahuan yang sangat basic. Kita mesti bisa membedakan antara teks primer dan teks sekunder. Kalau penelitian kita itu berkenaan dengan penelitian yang sifatnya literatur atau studi pustaka. Meskipun bukan studi pustaka, studi lapangan misalnya, studi lapangan atau studi kuantitatif. Kalau studi kuantitatif kita pasti punya teori. Ya, data primernya adalah data yang kita ambil dari lapangan, dari wawancara, dari kuesioner, dari statistik atau dari pengolah data yang kita pakai gitu. Tapi teks primer yang lain adalah teori yang kita pakai untuk melihat data-data tersebut. Itu juga teks, primary text. Tapi yang sedang saya bicarakan di sini adalah terutama teks-teks teks primer, teks primer itu teks yang ini merupakan sumber langsung, first hand tentang sebuah peristiwa, hal atau waktu, tentang peristiwa, hal, waktu tertentu, dan dianggap otoritatif. Sumber tekstual tersebut dianggap asli, terpercaya, menggambarkan peristiwa yang sebenarnya, atau menyajikan informasi baru. Seringkali begini, seringkali mentang-mentang, ini anggapan umum ya, anggapan umum yang tidak tepat adalah ketika namanya teks primer itu teks yang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. No, kalau dia tidak first hand, tidak ditulis oleh orang yang mengalaminya, atau orang yang melihatnya, atau orang yang mendengarnya, that's not primary text. Itu bukan teks primer. Gitu. Misalnya, kalau Mbak Titi apa, guru kah atau guru BK, Pak? Guru BK ya, guru BK. Ya, misalnya kalau kita mau meneliti, let's say BK berkenaan dengan psikologi teks psikologinya misalnya kitab sucinya itu adalah Freud gitu ya, misalnya tentang Freud. Kita mesti pernah membaca karya Freud sendiri, baik itu yang dalam bahasa Inggris atau yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia misalnya. Itu namanya teks primer. Bukan pemikiran Freud yang sudah dituliskan oleh orang kedua. Misalnya saya ada sebuah disertasi atau sebuah tesis yang menulis tentang kajian pemikiran Freud dalam menangani masalah misalnya kelitih di Yogyakarta, gitu misalnya ya, misalnya gitu. Nah, ketika kita mau nulis sebuah artikel lain yang bukan bertema kelitih atau bertemakan juga berhubungan dengan Freud, nggak bisa kita menjadikan teks yang kedua ini tadi sebagai sumber utama. Jadi menurut Freud dalam artikel ini nggak bisa. Mahasiswa S2 sudah harus bisa mencari teks primernya, cari bukunya Freud, gitu. Jangan hanya dari dalam artikel orang yang mengutip Freud, gitu. Paham maksud saya? Itu teks primer. Kalau deskripsi barangkali masih diperbolehkan. Kalau level skripsi, nah, karena mungkin cara mengaksesnya juga belum terlalu paham, kalaupun harus ya mencari teks-teks yang sifatnya primer itu. Nah, demikian pula di disiplin ilmu yang lain atau di lapangan kajian yang lain, di teori penyuluhan tentang komunikasi misalnya. Teks primernya ya mesti ada. Kalau kita mau menggunakan teori komunikasi, let's say Charles Sanders Peirce tentang semiotika gitu. Atau siapa itu namanya, Ferdinand de Saussure tentang strukturalisme, tentang semiologi gitu. Ya kutip dari tulisan Charles Sanders Peirce atau siapa tadi,
Ferdinand de Saussure gitu. Kalau teori-teori komunikasi harus punya teks primer gitu. Nanti kita lihat teks primer itu apa. Sementara teks sekunder, bedakan itu dengan teks sekunder. Teks dalam pengertian ini tidak selalu buku ya, tidak maksudnya teks itu adalah data primer dan data sekunder maksud saya. Bisa juga diperluas dalam konteks itu. Ini adalah teks atau sumber sekunder berisi analisis, sintesis, penafsiran, evaluasi atas sumber-sumber atau teks-teks primer. Teks-teks jenis ini biasanya berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memberikan penyajian kritis atas teks-teks primer. Jadi ini sudah tulisan orang tentang teks primer. Gitu. Misalnya kalau kita mempelajari sirah Nabi, Nah, kalau rujukan kita adalah kepada tulisannya Pak Rifyal Ka'bah misalnya di UI, atau ceramahnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ade Hidayat, itu teks sekunder, bukan ceramahnya, tulisannya lah katakan begitu, yang membahas tentang sirah Nabi. Karena yang dibaca oleh Ustadz Ahmad Hidayat atau Ustadz Abdul Somad atau katakan penulis siapalah atau Pak Quraisy Shihab misalnya, itu adalah mereka mendasarkan dirinya pada teks-teks sirah yang asli. Kalau kita mau menulis tentang Nabi Muhammad dari teks primernya, itu harus kembali kepada teks-teks sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisyamkah, yang ditulis oleh atau Barikah, Ibnu Sa'adkah, dan seterusnya. Itu teks primer. Nah, teks sekunder adalah yang menyajikan, yang mendeskripsikan, yang bahkan kadang memberi sintesis sistematika terhadap data-data primer yang diperoleh dari sumber data apapun itu. Nah, ini beberapa contoh yang termasuk dalam teks primer ya. Misalnya buku harian, korespondensi, buku catatan gitu. Nah, kalau kita misalnya guru BK tadi Bu Titi, kalau kita mau mengkaji masalah remaja yang terjadi pada hari di masa pandemi misalnya begitu. Nah, kalau buku konsultasi dengan BK misalnya, kan ada catatan-catatan itu. Ada recordnya itu. Ada recordnya. Nah, recordnya itu kan first hand. Belum dikaji, masih mentah. Itu primer. Itu data berharga. Nah, gitu. Atau apalagi kalau misalnya si anak, si klien punya catatan harian panjang yang menjelaskan tentang hidupnya, pikirannya, pengalamannya, itu berharga sekali. Bukan hanya berharga dalam konteks counseling, gitu, tapi sangat berharga juga dalam konteks penulisan karya ilmiah untuk kita. Dokumen asli, akta kelahiran, rekaman pengadilan. Kalau misalnya berhubungan dengan peradilan agama, catatan pembagian waris di pengadilan, itu semuanya teks primer. Manuskrip, biografi, autobiografi seseorang, atau kalau dalam sejarah Islam itu dikenal genre namanya tabaqat atau wafayat, atau apalagi tarikh gitu. Yang menulis tulisan tentang biografi orang-orang yang sudah meninggal, obituaris kalau orang sekarang bilang, atau kalau bahasa akademiknya disebut sebagai hagiografi. Itu juga teks primer gitu. Dokumen pemerintah, data statistik, laporan riset, that's all primary sources. Wawancara, hasil wawancara, pidato seseorang kalau kajian kita adalah tentang tokoh atau orang yang sedang melakukan pidato itu. Sejarah lisan kalau kita penelitiannya misalnya tentang let's say babat tanah Jawa gitu misalnya, atau tentang Surek Legaligo kalau di Makassar itu awalnya berasal dari
gepok tular secara lisan sebelum kemudian ditulis, itu juga bisa teks primer. Karya seni, sastra, data-data yang diperoleh secara digital juga bisa, misalnya video, obrolan di sosmed, di Facebook kah, di Instagram kah, macam-macam. Kalau penelitian kita tentang sosial media, itu menjadi teks primer semuanya. Nah, teks sekunder, contoh-contoh teks sekunder, itu ya artikel jurnal, karena itu adalah sudah pembahasan para peneliti tentang data-data primer yang mereka peroleh. Teks buku ajar yang dipakai untuk mengajarkan pelajaran atau mata kuliah tertentu, karena itu sudah berisi deskripsi atau evaluasi atau sintesis dari berbagai macam sumber gitu. Terus kemudian kamus, ensiklopedia, terutama ensiklopedia itu kan juga penyajian macam-macam disertasi, karya ilmiah, opini di media massa, artikel di media, buku ilmiah. Semua itu secara umum adalah teks sekunder, karena itu tadi sudah second hand, bukan first hand lagi. Bukan data yang diperoleh dari tangan pertama, tapi sudah tangan kedua. Sudah ada sentuhan analisis, sudah ada sentuhan penafsiran, sudah ada sentuhan deskripsi dari orang yang mendeskripsikannya. Gitu. Cuma keduanya ya tetap ada overlap, nggak bisa dipisah sama sekali, nggak bisa dihitam putihkan. Ini pasti primer, ini pasti sekunder. Ada di mana wilayah-wilayah yang kadang keduanya overlap. Misalnya, kalau penelitian kita tentang bagaimana buku ajar itu mempengaruhi radikalisme di sekolah Islam, misalnya begitu, atau di universitas Islam lah begitu. Otomatis buku ajar yang sedang kita jadikan objek penelitian itu jadi sumber primer, bukan lagi buku sekunder, bukan lagi teks atau sumber sekunder, karena objek yang kita teliti adalah buku ajar itu sendiri gitu. Atau demikian pula artikel ilmiah di jurnal. Kalau kalau objek kajian kita adalah misalnya wacana moderasi di jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi Islam, gitu misalnya. Otomatis yang kita baca first hand-nya adalah artikel-artikel jurnal itu, bagaimana wacana moderasi atau moderasi keberagamaan itu ditulis, disajikan, dan didiskusikan di jurnal-jurnal tersebut. Nah, itu bisa menjadi teks primer. Meskipun pada saat yang sama, ketika kita mendiskusikan tema tersebut, artikel-artikel jurnal itu juga bisa kita pakai sebagai teks sekunder. Tapi tadi itu pedomannya adalah kalau first hand itu teks primer, kalau second or third dan seterusnya yang sudah ada sentuhan analisis orang, analisis peneliti, analisis manusia, itu adalah secondary sources atau secondary text gitu. Nah, ini kesalahan umum baik ketika kita menulis maupun membaca. Secondary text kita jadikan sebagai sumber utama. Ini yang tadi disinggung oleh Mas Samsul tadi itu. Kadang kita membaca teks sekunder, membaca artikel, membaca buku yang dipresentasikan oleh penulisnya, itu sebagai data, sebagai primary text istilahnya. Sehingga nggak kita diskusikan, sehingga hanya kita terima apa adanya. Gitu. Kita taklid, kita pasrah. Seakan-akan apa yang ditulis di jurnal atau di buku itu sudah merupakan sebuah kebenaran. Gitu. That's the first fallacy. Itu kesalahan pertama biasanya kalau kita membaca sebuah artikel jurnal maupun buku. Gitu. Terus kemudian kedua, tidak ada interaksi, keterlibatan, diskusi, dan pergulatan objektif atau kritis, baik dengan teks sekunder maupun dengan teks primer. Jadi kalau kita membaca buku, kita membaca artikel jurnal, usahakan kita berinteraksi. Bagaimana cara contoh interaksi itu bagaimana? Contoh interaksi itu mungkin
Simpelnya seperti ini. Memang di tahap awal kita mengosongkan, berusaha memahami isi teks, isi artikel buku atau isi artikel ilmiah ataupun buku gitu ya. Tapi gunakan yang tadi saya singgung di awal, segala pengalaman dan pengetahuan atau pengetahuan informasi yang pernah Bapak Ibu punyai itu untuk berdialog dengan teks yang kita baca. Ya. Tidak, jadi misalnya ketika kita membaca sebuah buku dan kemudian kita sedang meneliti tentang let's say bagaimana kalau tadi bagaimana para penyuluh Kemenak menghadapi bagaimana ya bukan penyuluh itu tugasnya apa ya, bagaimana para penyuluh menghadapi masa memberikan apa gimana Pak? Memberikan bimbingan dan penyuluhan. Oke. Tantangan bimbingan dan penyuluhan di masa pandemi COVID-19. Misalnya seperti itu. Let's say. Ya. Ya, tantangan bimbingan dan penyuluhan di masa COVID-19. Nah, ketika kita membaca buku, membaca artikel, bayangkan ketika di lapangan itu apa yang dihadapi. Dan pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul ketika Bapak Ibu sekalian itu kan sudah sangat paham itu. Sudah sangat fasih terhadap lapangan gitu. Ketika saya katakan saya mendapatkan tugas untuk membimbing dan menyuluh di LP Narkoba misalnya seperti itu. Terus kemudian saya sekarang membaca buku teks psikologi gitu atau artikel teks psikologi. Misalnya pemikiran psikologi Islam Malik Badri misalnya begitu. Ada salah seorang tokoh pemikir psikologi Islam itu namanya Malik Badri. Terus kemudian baca atau dilema psikologi, judulnya dilema psikologi Muslim psikolog, gimana sih psikolog Muslim, dilema psikolog Muslim. Nah, ketika membaca dilema psikolog Muslim karya Malik Badri, bayangkan kita juga sebagai penyuluh yang harus memberikan bimbingan dan penyuluhan, kita juga pasti punya dilema. Pertanyaan-pertanyaan dilematis apa yang kita punyai, sehingga kita membaca karya Malik Badri tentang dilema psikolog Muslim, itu kita berinteraksi dengan pengalaman kita, dengan pengetahuan kita, gitu. Sama nggak pengalaman dilematisnya? Gitu. Terus kemudian kita bertanya bagaimana Malik Badri memberikan jalan mendeskripsikan tentang dilemanya. Sama nggak dengan dilema saya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita ngobrol dengan teks yang kita baca. Berinteraksi dengan teks yang kita baca. Oh, kalau jalan keluar yang dia rekomendasikan untuk mengatasi dilema itu seperti itu solusi semacam itu bekerja nggak? Bisa dipakai, bisa dipraktekkan di tempat saya nggak dalam konteks bimbingan dan penyuluhan? Itu kan pertanyaan itu muncul terus gitu. Ketika kita mendapatkan berinteraksi dengan teks itu, nempelnya lebih lama. Tidak hanya nempelnya lebih lama, kita juga punya pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk bisa kita tulis. Nah, kalau model penyelesaian dilema Malik Badri berbeda, harus nggak bisa dilakukan di tempat saya. Ini adalah kebaruan yang bisa, potensi kebaruan yang bisa saya tawarkan terhadap teksnya Malik Badri. Gitu. Oke, penyelesaian penyelesaian dilema psikolog Muslim oleh Badri itu dengan mengkombinasikan antara teori, let's say, teori behaviorisme dengan ajaran Islam, misalnya begitu. Oh, kalau di tempat saya behaviorismenya nggak bisa dipakai, Islamnya masih bisa dipakai, tapi mungkin pakai teori yang lain yang lebih tepat. Itu kan kebaruan. Atau kita setuju dengan Malik Badri. Oke, behaviorisme Islam plus khazanah keislamannya bisa dipakai di tempat saya.
Tapi ini nggak pernah tapi Malik Badri kan nggak pernah menangani bimbingan dan penyuluhan di LP narkoba, kan? Ini ada juga kebaruan, data baru bahwa punyanya Badri itu juga bisa dipraktekkan untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan di LP narkoba, misalnya di masa pandemi COVID-19 ini. Artinya memperpanjang, meluaskan klaim Badri dan menguatkan klaim Badri, tapi dengan data baru. Yang baru adalah datanya tadi itu. Nah, itu interaksi dengan teks yang semacam itu. Jadi kalau kita membaca apapun itu nggak kita terima mentah-mentah. Pengetahuan, informasi, pengalaman yang kita miliki bisa kita kerahkan, kita daya gunakan untuk berinteraksi dengan teks. Gitu. Ya, dan kemudian ketika menulis juga hanya deskripsi isi teks, hanya resume. Hanya resume penting. Resume itu artinya untuk menunjukkan bahwa kita fair dalam mendeskripsikan argumentasi teks yang kita baca. Tapi tidak cukup. Bukan hanya deskripsi yang dikehendaki oleh editor kalau dalam konteks artikel jurnal ilmiah maupun oleh dosen pembimbing dalam konteks karya ilmiah, tesis maupun disertasi. Terus kemudian ini, mengutip bagian kecil dari secondary text untuk dikritik dengan mengacaukan konteks argumen teks secara keseluruhan. Oke, ini agak apa itu namanya? Agak kompleks. Jadi gini. Ini paling mudah itu kalau istilah logikanya itu fallacy of strawman argument. Strawman arguments itu jadi kita hanya mengambil yang buruk yang kita mengambil satu poin yang mudah dikritik dari sebuah artikel atau dari sebuah karya. Sementara argumen utuhnya kita tidak tahu. Argumen utuhnya kita abaikan. Yes, ini kurang lebih sama kalau Bapak Ibu seringkali menonton video, terus kemudian ada potongan video, terus kemudian diviralkan, dan itu menjadi viral, orang bisa dicaci karena video yang viral itu. Padahal video yang viral tadi itu kalau diletakkan dalam videonya yang utuh, maksudnya tidak begitu. Siapa yang pernah menjadi korban begitu tuh? Ya banyak tokoh yang juga dulu ada ceramahnya Carlina Supeli tentang ilmu pengetahuan, terus kemudian dia mengatakan bahwa kalau ada penelitian di LIPI, penelitian remaja di LIPI yang diselesaikan oleh LIPI, terus kemudian dibacakan penelitian itu adalah menanam sebuah tanaman, biji-bijian gitu. Ketika diperdengarkan ayat-ayat Quran, dia tumbuhnya sangat hijau, sangat bagus. Sementara kalau diperdengarkan hal-hal yang lain, itu tidak sebagus pertumbuhannya kalau di Al-Quran. Itu sempat viral di mana-mana. Padahal kalau dikembalikan kepada teks utuhnya, kepada pidato utuhnya, itu dipakai oleh Carlina Supeli untuk menunjukkan kesalahan berpikir, kesalahan logis, bukan kesalahan ya, untuk menunjukkan bagaimana keagamaan seseorang atau keimanan seseorang dipaksakan untuk dimasukkan dalam konteks metode ilmiah, gitu. Artinya bertolak belakang sama sekali dengan argumen utama yang dibangun secara keseluruhan. Demikian pula ini seringkali terjadi di dalam penulisan artikel, penulisan ilmiah. Kita cenderung mengkritik bagian yang paling mudah dikritik, tapi kita tidak secara fair menunjukkan argumentasi utuh dari teks yang kita baca. Kelima, mengutip hanya untuk kepentingan aksesoris tanpa makna, tanpa engagement, tanpa interaksi.
hanya agar terlihat banyak membaca dan banyak referensi. Ini juga lazim. Jadi kalau kita nulis buku, nulis artikel, kita list saja. Oh, misalnya kita mendiskusikan tentang ini selain PHI dan PPI ada jurusan apa lagi ya? Ada KKI. yang punya KKI ada KKI juga. ya. Oke, ya KKI dan komunikasi dan ya konseling tadi itu tentang apa itu namanya? Komunikasi dan konseling. Ya, misalnya kalau kita KKI misalnya mau membahas tentang tadi teori semiotika, kita list nama banyak orang yang misalnya Sanders Peirce atau kalau di Indonesia teorinya siapa itu namanya Tuti Herati, terus kemudian Sri Ahimsa Putra dan macam-macam gitu. Hanya kita deretkan saja, tapi tidak kita paparkan isinya apa, argumentasi dari mereka apa, dan tanggapan kita terhadap argumentasi mereka apa tidak kita paparkan, hanya menjelentreh melis referensi saja gitu. Itu sebagai aksesoris yang saya maksud. Nah, ini contohnya. Ini contoh satu artikel yang saya review. Ini tentang penyuluh ini kebetulan. Sebentar. Kelihatan nggak? Oke, transformasi penyuluh agama pada masa COVID-19 dalam mengkampanyekan moderasi agama di masyarakat. Judulnya seperti itu. Oke, judulnya oke. Cuma ini juga kesalahan fatal. Cek dan recheck sebelum mengirim ke jurnal. Soal typo, dan ini sudah pengetahuan umum COVID itu pakai V, ini semuanya pakai F. Itu menunjukkan apa itu namanya, ketidaktelitian kita terhadap hal yang sangat sentral yang menjadi argumen dari artikel ini soal COVID-19. COVID pakai F. Misalnya nih, di tengah-tengah fungsi, kita baca bersama ya, di tengah-tengah fungsi dan petugas penyuluh agama tersebut terdapat pengaruh lingkungan eksternal terhadap pola penyuluhan agama ini. Pertama, kecenderungan penguatan sikap dan tindakan intoleransi di beberapa kota, masih terjadinya radikalisme. Oke. Hal tersebut terlihat melalui beberapa hasil penelitian terkait. Berdasarkan penelitian Setara Institute menemukan, ini Pak Mahli harus pelajaran Pak Mahli penting di sini. Berdasarkan penelitian Setara Institute menemukan, coba yang missing apa di situ? Menemukan kecenderungan penguatan sikap dan tindakan intoleran di beberapa kota yang diteliti. Sebentar, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi nggak kekeliruan kalimat berdasarkan penelitian secara institut menemukan kecenderungan penguatan sikap dan tindakan intoleransi di beberapa kota yang diteliti. Itu kalimat lengkap atau tidak menurut Bapak Ibu? Yang mulai berdasarkan penelitian Setara Institute ini. Ini sedikit refreshing, mungkin materi Pak Mahli sudah mengcover ini. Itu kalimat lengkap atau tidak? Coba. Pak Suryana sepertinya sedang membaca, tolong dibaca agak keras Pak Suryana. Berdasarkan penelitian Setara Institut menemukan kecenderungan penguatan sikap dan tindakan intoleransi di beberapa kota yang diteliti. Oke, sampai situ saja. Menurut Pak Suryana itu kalimat yang lengkap atau tidak? Atau kalimat itu sudah benar atau tidak? Atau belum? Belum, Pak. Kenapa belum, Pak? Berdasarkan penelitian Setara untuk apa?
belum jelas yang itu Pak, di beberapa kotanya itu di mana gitu Pak ya. Oh, beberapa kotanya di mana? Ya, Oke. kota Jogja atau kota mana itu Pak. Oke, itu Beberapa mungkin kota. Oke, itu mungkin diterangkan di tempat atau berikutnya. Tapi selain itu sudah perfect ya, sudah oke ya. Oke. Oke, Cek makasih ya, Pak Pak. Suryan. Monggo Mbak Titi. Gimana Mbak Titi? Ya Pak, mungkin ya. Gimana? Untuk subjeknya belum jelas itu Pak. Belum Kalau jelas. menurut saya nih, yang Itu berdasarkan dia. penelitian setara institut, itu Ya ya. siapa? Oh, Iya, Siapa yang menemukan? Iya. Yang menemukan? Itu kesalahan umum itu. Kalau kesana editor sudah malas membaca kalau apa sebuah kalimat nggak lengkap gitu. Meskipun panjang kata-katanya, betul. tapi itu bukan kalimat yang lengkap. Minimal ada subjek dan predikatnya. Oke, gitu. Ini sepanjang apapun dia hanya menjadi predikat dan nggak ketemu subjeknya gitu. Nggak jelas jadinya. Jadi beware of that. Hati-hati dengan hal itu dalam menulis karya ilmiah. Oke. Saya teruskan. Kajian Ja'far dan kawan-kawan yang dilakukan di kalangan perempuan, bahkan kajian Saifuddin pada kalangan mahasiswa, selain juga riset Qadir di kampus menemukan hal yang serupa. Nah, ini yang saya sebut melis kajian Ja'far, kajian Saifuddin, kajian Qadir, hal yang serupanya apa? Nggak mungkin sama, pasti ada perbedaan satu sama lain gitu. Dan kemudian nggak didiskusikan si Qadir, Ja'far sama Saifuddin itu ngomong apa? Yang serupanya apa? Yang serupanya apa? Gitu. Dan kalaupun serupa, katakan kalaupun samalah katakan begitu, harus kita tanggapi. Tanggapan serupa kita nggak ada bagaimana? subjek mungkin Pak. Iya, serupa nggak ada subjek. Ya. Nah itu yang saya maksud. Kita berinteraksi ya, harus punya referensi, tapi referensi yang kita baca itu kita mesti sajikan deskripsi isinya atau argumentasi utamanya apa. Ini kan argumentasi dari Ja'far, Qadir maupun Saifuddin tidak dipresentasikan, itu kesalahan fatal. Terus kemudian yang kedua harus kita tanggapi, kita engage istilahnya. Engagement, we have an engagement with the text. Kita punya interaksi, kita punya respon terhadap teks. Oke. Oke, sebentar. Oke, itu berkenaan dengan teks sekunder dan teks primer. Yang kemudian kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, nggak apa-apa loh menginterupsi. Silahkan langsung unmute dan kemudian oke, sebentar. Nah, ini yang saya maksud. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan teks kemudian? How do we interact with the text? Kaifa nahnu nata'amal ma'a nususina? Tolong kalau sedang tidak bicara untuk di mute terlebih dahulu. Kalau berpendapat boleh di unmute. Tawarkan bukti tambahan. Nah, tadi kalau Mas Samsul di awal tadi kan Pak Hilman mengatakan kita setuju nggak dengan teksnya, kan gitu ya. Itu perlu dicerna itu. Kan ada kemungkinan kita setuju dengan teks, ada kemungkinan kita tidak setuju dengan teks, dengan argumentasi yang dibawakan oleh teksnya. Nah, kalau kita setuju, bagaimana cara bersetuju dengan kreatif? Tidak bersetuju dengan mentah-mentah, dengan menerima apa adanya. Bagaimana caranya? Satu, tawarkan bukti dengan dukungan tambahan. Nah, contoh yang sempat saya singgung tadi itu kalau kita baca bukunya Malik Badri tentang dilema Muslim psikolog Muslim, kalau kita setuju dengan argumentasinya, kita tambahkan bukti dukungannya, yaitu
lapas narkoba di Yogyakarta di masa pandemi COVID-19 itu bisa ditreat bimbingan dan penyuluhan bisa dilakukan dengan cara yang disampaikan oleh Malik Badri. Itu namanya bukti tambahan. Kita setuju dengan Malik Badri, tapi Malik Badri nggak punya bukti tentang konteks Indonesia, kita beri konteks Indonesianya. Oke, tapi kita berinteraksi dulu dengan Malik Badri biar bisa nyambung gitu. Nah, kebanyakan dari kita seringkali kalau kita meneliti tentang misalnya tadi itu penyuluhan dan bimbingan di LP narkoba di masa COVID, di masa pandemi COVID, itu nguplek-kutek berkisar soal bimbingan penyuluhan, mendeskripsikan bimbingan penyuluhan di LP narkoba saja gitu. Kita nggak berinteraksi dengan teori atau dengan teks-teks yang dibaca oleh banyak orang. Sehingga nggak ada yang mau baca karya kita, nggak ada yang bisa menghubungkan kaitan antara penelitian kita dengan teks-teks psikologi dalam skala yang lebih luas. Gitu. Nggak kelihatan kontribusi kita jadinya. Meskipun kita sangat expert, tulisan kita sudah sangat bagus. Gitu. Tapi kalau kita bisa menghubungkan, penelitian saya ini merupakan bukti tambahan untuk memperkuat argumentasi yang dilakukan oleh yang diajukan oleh Pak Malik Badri misalnya. Baru ada sambungan di situ, ada kaitannya di situ. Tapi kita mesti paham teori besarnya tentang psikologi Islam. Atau konfirmasi klaim yang tidak didukung dengan bukti. Bisa juga yang seperti itu. Sebentar. Assalamualaikum, Pak Dokter. Yap, silakan. Ini ada kayaknya yang gabung mahasiswa dari Maroko, tapi nggak paham katanya. Mungkin diselingi pakai bahasa Arab, bisa nggak? Oke. Namanya siapa? Najah kalau nggak salah. Oke. Tapi semuanya, tapi bahasa Arab semuanya mafhum ya di sini ya, selain Lelah ya. Dari tadi gabung sebentar. Awal. Siapa namanya? Najat Lelah, Bapak. Oh, Najat Lelah. Assalamualaikum ya Najat. Kaifal hal? Hal anti ma'ana? نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت تسمع من زمان من الأول؟ نعم أسمع. ما شاء الله. هل تفهم شيء من مقالي؟ لا. فقط أسمع. أوكي. ليس في المشكلة. يمكن أنا سأتكلم عربية قليلا لأن الناس هنا لم يفهمون العربية وأنت لم تفهم الإندونيسية. نعم. شكرا جزيلا لك. بارك الله. نحن نناقش عن كيفية تعاملنا مع النص. كيف نحن نقرأ النص. يمكن أنت يا ليلى نجد تقرأ أيضا هناك مقالات مقالات عن كيف نحن نقرأ بالنقد بالانتقاد نتعامل مع نصوصنا في النقل في النقد الأدبي مثلا. نحن لا نقرأ نص ونحن لا نتعامل مع ذلك النص. كيف نحن إذا نحن نوافق مع حجة النص حجة التي تلقيها النص. نعم. كيف نحن نوافق بالانتقاد with a critical mind. Right. نبدي آراءنا. نبدي آراءنا, our voice, our
We have our own opinion, right? Okay, so okay. Nah, أنا سأخلط بين العربية والإنجليزية على حسب ما طيب ما أتمكن. Oke. نعم شكرا جزيلا بارك الله فيك. Oke, tentang bagaimana kita bersetuju dengan teks. Idza nahnu nuwafiq ma'a hujjatun nas. Nahnu nu'ti ad-dalalat al-ukhra. Ad-dalalat ziyadatud dalalat. Walau annana nuwafiq ma'an nas allati amamana allati ala bisadadina. The second one, Athani, yang kedua adalah konfirmasi klaim yang tidak didukung dengan bukti. Maksudnya begini, saya nggak tahu, coba nanti akan saya berikan contohnya. Konfirmasi klaim yang tidak didukung dengan bukti, misalnya, dan kita sering ini melakukannya. Kita, wah ini karya yang baru sama sekali, atau bukan begitulah. Karya ini karya yang apa ya, yang tidak diklaim dengan bukti. Misalnya ini, kemarin di Jogja lah ada penangkapan beberapa orang yang diduga sebagai teroris, misalnya begitu ya. Ternyata kalau bayangkan itu sebagai artikel ilmiah. Kalau tidak ada bukti yang mendukung itu hanya sebagai klaim yang tidak didukung bukti. Nah, artikel kita misalnya akan, klaimnya benar, tapi buktinya nggak ada, buktinya kurang. Kita sajikan bukti baru, bukti yang menyokong klaim atau argumentasi itu. Misalnya, radikalisme di Indonesia itu apa itu namanya? Makin parah, misalnya begitu klaimnya. Tapi apa buktinya? Nggak ada. Artikel kita menyajikan, saya sependapat bahwa radikalisme di Indonesia makin parah. Buktinya A, B, dan C, E, D, dan seterusnya. Nah, kita setuju dengan argumentasi yang sudah disajikan, tetap dengan teks yang kita baca, tapi kita memberikan dukungan buktinya. Oke. So fi hadhihi al-halah nahnu nuwafiq ma'al hujjah allati tahtawiha an-nas walakin an-nas la yu'tina ad-dalalat. ونحن إذا نكتب المقالة ولو أننا نوافق مع الحجة نحن نزيد، نحن نعطي ذلك الدلالات الأخرى التي تؤكد الحجة التي تؤتيها النص من قبل. Terus kemudian yang ketiga, aplikasi klaim dalam konteks yang lebih luas. Ini kurang lebih sama. Aplikasinya bisa di tempat-tempat yang macam-macam. Ini salah satu contohnya. Ada yang mau mencoba membaca dalam teks bahasa Inggris nggak? Nggak ada hukuman, nggak ada apa-apa kalau. Silakan coba saja untuk membaca ini. Membaca kalimat pertama lah, kalimat pertama. Ada yang mau nyoba? Nggak ada yang tertantang untuk mencoba? Mau saya tunjuk saja? Tolong baca ya, tolong baca, bantu baca. Ini kayak siapa itu namanya? Kayak Pak Tarno saja. Ayo bantu. Oke, baca di halaman 6, di halaman keduanya itu
dari yang saya garis bawahi biru itu? Munir sepertinya, Munir Amin. Yap, siap. Oke. Baik, saya coba ya, Prof. Itu kameranya bisa dinyalakan nggak? Ya, bisa biar kita tahu. Yo. Baik. While I largely agree with the astute observation made by Anjum, if focusing on Ibn Taymiyah, he does not fully evince the talk of other scholars he mentions. In the article, I will add another layer to the discuss by explaining the ideas of Al-Juwaini, whose political thought has important ramification on the way authority and power are constructed and understood in Islamic political thought. Excellent. Thank you very much, Munir Amin. You're welcome, Prof. Oke. Apa yang kamu pahami? Ada yang bisa dipahami nggak dari apa yang dibaca itu? Aduh, ini mohon maaf ya, saya pakai HP, jadi kecil-kecil tulisannya kecil-kecil sekali. Ini apa ini selama ini observasi ya. Dari pendapat Ibnu Taimiyah. Oke, jadi gini. Ini artikel mendiskusikan tentang perbedaan antara power, kekuasaan, dan authority, kewenangan. Dalam pemikiran Al-Juwaini's intervention in pragmatic political thought. Ini intervensi atau sumbangan Al-Juwaini. Al-Juwaini adalah Imam Haramain Al-Juwaini. Huwa min ahadi kubara al-ulama fi asri 21 miladi. Huwa Ustadzu Abu Hamid Al-Ghazali in pragmatic political thought, di dalam pemikiran politik. So ma farqu bainal quwwah wal malakah. I don't know, malakah probably in Arabic, di bahasa Arabnya. Nah, yang ingin saya tekankan atau fokuskan di sini adalah ini. Pertama, dia mempresentasikan artikel yang ditulis oleh orang yang bernama Ovamir Anjum, Recent Account of History Islamic Political Thought, aptly highlight the development shift from authority to power and demonstrate both the fluorescence and the polarization of Islamic political thought. Jadi Anjum ini menulis tentang sejarah pemikiran politik di dalam Islam. Dan kemudian juga hubungannya dengan apa yang power dengan authority atau kekuasaan dan otoritas atau kewenangan. Salah satunya ya dia mengklaim itu ada perubahan di masa Ahmad Ibn Taimiyah di abad ke-14. Menurut Ibn Taimiyah, sebagaimana dipresentasikan oleh Anjum, apa itu namanya, model kekuasaan champion a written community centered vision which is only legitimate and authentic model when measured against the prophetic practice. Oke, kira-kira dia menyajikan juga teori pemikiran politik Ibn Taimiyah tentang pentingnya visi yang berpusat pada masyarakat gitu, yang dianggap sebagai model yang legitimate dan otentik. Nah, di paragraf kedua yang bisa kita baca, while I largely agree, meskipun secara umum saya bersetuju, jadi ini persetujuan kreatif tadi itu. While I largely agree with the astute observations made by Anjum, dengan observasi atau dengan observasi itu maksudnya dengan presentasi apa yang disampaikan oleh Ovamir Anjum, in focusing on Ibn Taimiyah, dengan memfokuskan diri pada pemikiran Ibn Taimiyah, tapi he does not fully evince the thought of other scholars he mentions. Tapi dia tidak menjelaskan pemikiran ulama-ulama lain yang juga dia sebutkan. Jadi dia setuju soal apa itu namanya, pembagian atau pengertian power dan kewenangan dan authority
oleh Ovamir Anjum dengan memfokuskan pada Ibnu Taimiyah, dia setuju. Tapi meskipun Ovamir Anjum juga menyebutkan atau menyebutkan ulama-ulama yang lain, tapi dia tidak mendetailkan pemikiran politik ulama-ulama yang lain itu. Nah, in this article, dalam artikel ini, I will add another layer to the discussion. Saya menambahkan lapisan baru atau lapisan yang lain dalam diskusi soal hubungan antara power dan authority itu. Yaitu by explaining ideas of Al-Juwaini, dengan menjelaskan pemikiran atau ide Al-Juwaini. Itu kan kelihatan toh? Yang pertama tadi dia bersetuju dengan Ovamir Anjum, tapi tidak hanya bersetuju dan kemudian menyerah kepada Ovamir Anjum saja, gitu. Tapi dia melihat celah di Ovamir Anjum. Dia menyebutkan Al-Juwaini juga di sana. Dia menyebutkan Al-Ghazali. Dia menyebutkan ini dan itu. Tapi kenapa yang dielaborasi kok hanya Ibnu Taimiyah? Padahal untuk konteks ini, misalnya pemikiran Al-Juwaini itu sangat clear. Oleh sebab itu di sini saya menambahkan diskusi tentang Al-Juwaini untuk melengkapi klaim atau observasi presentasi dari Ovamir Anjum itu. Di situ kelihatan ya bagaimana kita bersetuju dengan sebuah teks, tapi kita menambahkan sesuatu yang lain, sesuatu yang baru terhadap apa yang sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Jadi Al-Juwaini holds political thought, has important ramifications, yang pemikiran politiknya punya percabangan yang penting, punya konsekuensi yang penting, on the way, authority and power, dalam hal kewenangan, otoritas, dan kekuasaan itu constructed, dibuat, dipahami in Islamic political thought, dalam pemikiran politik Islam. Nah, gitu kira-kira di antara contohnya. Bentar. Kok mati ininya? Oke. Nah, kesalahan umumnya, ini kalau kita sudah pada tahap menulis ini, kesalahan umumnya, the general policies or the common policy that coming out from this discussion in the interaction with the text is that recycling ideas. الخطأ العام إذا نحن نريد أن نقرأ أو أن نلخص أفكار والدراسات السابقة، mendaur ulang, recycling, إعادة الرأي يمكن. أنا لا أدري الكلمة المطابق في هذا، ولكن يمكن مجرد إعادة ما يقوله السابقون. Itu kesalahan umum, mendaur ulang saja. Anggapan bahwa tidak ada yang pernah membahas sebelumnya. Ini seringkali terjadi juga. Kalau kita membaca atau kita mulai menulis seakan-akan, let's say apa tadi itu, tema saya ini, tema tentang misalnya penanganan kenakalan remaja di Yogyakarta, saya menulis ini karena belum pernah ada yang menulis sebelumnya, belum pernah ada yang mengkaji sebelumnya. That's totally wrong. Jangan anggap karena kita tidak tahu, karena kita belum baca, terus kemudian dianggap tidak ada. Gitu. Hampir nggak ada yang baru dalam dunia penelitian. Yang baru itu adalah sudut pandangnya, cara meramunya, cara mensintesisnya. Tapi bahan-bahannya pasti sudah ada ditulis oleh orang sebelumnya. Gitu. Terus kemudian menerima klaim atau argumen teks sebelumnya sebagai fakta tanpa diskusi. That's what we mentioned earlier. We accepting the arguments of the previous text without reserve, without criticism. Nahnu naqbal ma yaquluhu nas bila naqab, bila ta'amul, bila munaqashah.
Nah, selain kita bersetuju dengan teks, juga kita bisa tidak setuju. Kita bisa juga punya argumen yang totally different, yang secara opposite berbeda, dengan argumentasi yang hendak kita bangun. Nah, kontradiksi itu misalnya tadi itu katakan di Indonesia radikalisme sudah merebak di mana-mana. Misalnya ada teks sebelumnya yang mendiskusikan soal radikalisme di Indonesia semacam itu. Tapi setelah kita melakukan penelitian, kita nggak setuju dengan itu. Setelah kita lakukan kajian yang mendalam dan penelitian yang mendalam, klaim bahwa radikalisme sudah meluas di Indonesia ternyata tidak mempunyai dasar dan bukti yang kuat. Apa yang disebut sebagai radikal, misalnya di pesantren, ternyata pesantren tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang mengarah pada terorisme atau radikalisme. Kita sajikan bagaimana pesantren itu berinteraksi dengan sekolah-sekolah non-muslim, dengan orang lain, bagaimana kalau ada tamu dari agama yang lain juga sangat dihormati, misalnya seperti itu. Artinya bukti-bukti kita mendukung argumentasi yang kontradiktif yang membantah argumen sebelumnya. So, then كيفية التعامل الأخرى مع الناس هي المناقضة. نحن لا نوافق مع حجة النص بالمناقضة بالمقابلة. إذا كان النص يحتج بأن بأن في المغرب مثلا الشعب لا يحترمون الشيوخ، لا يحترمون العلويين، إذا هناك نص يقول كذلك ونحن نستطيع ببحثنا في دراستنا نقول لا، نحن نجمع الدلالات والمعلومات التي تدل على أن الشعب المغربي يحترمون الشيوخ ويحترمون العلويين. ذلك المقابلة، التعامل مع الناس بوسيلة المقابلة. Kontradiksi itu bisa bagian dan keseluruhan. Artinya bagian keseluruhan. Jangan bilang seluruh Indonesia dong. Yang dimaksud meningkat radikalisme itu bukan Indonesia sebagai negara keseluruhan. Tak, itu hanya terjadi misalnya di, let's say, di Solo misalnya. Kalau kejadiannya terjadi di Solo, jangan diklaim itu mewakili merepresentasikan seluruh Indonesia. Bisa juga model kita tidak bersetujunya begitu, dengan menunjukkan bahwa bagian ini tidak loh mayoritasnya. Memang benar terjadi aksi terorisme, radikalisme yang muncul dari segmen masyarakat tertentu, tapi jangan digeneralisir bahwa itu terjadi di seluruh Indonesia. Itu keseluruhan dan bagian. Atau kontradiksi yang sifatnya historis, perkembangan. Apa itu namanya? Misalnya soal teori pada umumnya mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia itu pada abad ke-12-13, misalnya begitu. Setelah kita melakukan penelitian ini dan itu dari teks sana sini kita menemukan sebuah sejarah yang ditulis oleh Travelodge, oleh pengembara seperti Ibnu Battuta, yang Ibnu Battuta kah, atau yang sebelumnya Al-Maqdisi kah, atau siapa gitu, ternyata dicatat ada seorang sahabat Nabi pernah ke Indonesia, misalnya seperti itu. Artinya klaim bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 terbantahkan oleh bukti-bukti baru
yang secara historis menunjukkan bukti atau fakta yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh banyak orang. Itu kontradiksi yang sifatnya perkembangan atau historis. Bisa juga begitu. Atau sebab akibat. Atau sudut pandang. Sebab akibat itu misalnya begini. Ya tadi kita balik lagi ke terorisme. Terorisme, radikalisme di Indonesia itu disebabkan oleh pengajaran radikal di pesantren-pesantren. Misalnya begitu. Setelah kita studi lebih lanjut, oke, memang ada fenomena radikalisme itu, tapi penyebabnya bukan pesantren, tapi soal kesenjangan ekonomi, gitu kan? Kita tunjukkan sebab yang berbeda dari apa yang diklaimkan oleh artikel sebelumnya. Bisa juga begitu. Atau sudut pandang. Tadi juga sudut pandang, ada satu sudut pandang keagamaan sebagai penyebab terorisme, yang satu lagi bisa sudut pandang sosial dan ekonomi untuk menjelaskan fenomena radikalisme. Itu sebagian dari apa yang disebut sebagai interaksi kita yang interaktif, yang kreatif dengan teks sebelumnya. Ini salah satu contohnya, one of the example. Ahadul amthilah fi التعامل مع النص إذا نحن لا نوافق مع حجة النص حجة التي تلقيها الناس. Ini tentang sebuah teks gini. Pengetahuan umum yang pengetahuan umum atau anggapan orang kebanyakan bahwa orang Salafi, orang Wahabi itu anti Sufisme, misalnya seperti itu. Dan itu lazim di Indonesia juga begitu. Ini ada sebuah artikel yang ditulis oleh Munib Nasiri, ini orang Madura, orang Indonesia yang sekarang mengajar di Notre Dame University. Dia menulis sebuah artikel, judulnya Jamaluddin Al-Qasimi and the Salafi Approach to Sufism. Tentang Jamaluddin Al-Qasimi dan pendekatan Salafi terhadap Sufisme. Ini untuk menjelaskan bantahan kreatif tadi itu ya. Ini, the article problematizes the general assumption about the inherent anti-Sufism tendency of the Salafiyah by looking closely at the thought of Syrian Salafi thinker Jamaluddin Al-Qasimi. Artikel ini mempersoalkan asumsi umum yang tentang karakter anti tasawuf, anti sufisme atau kecenderungan anti sufisme dari kalangan yang disebut sebagai salafiyah. Cara memproblematisasikan asumsi tersebut dengan by looking closely, dengan melihat secara lebih dekat pemikiran Jamaluddin Al-Qasimi. Dia sebutkanlah di situ buku-bukunya. Sebentar. Terus kemudian ini argumen yang ingin dia bangun ya. In this context, the Kif Al-Qasimi present us with insight of the Salafi took more nuanced position than is sometimes supposed. Ya, jadi di kitab-kitabnya ini adalah Dalailul Tauhid, Butlanul Hulul wal Ittihad, terus kemudian Al-Qasimi di buku-buku tersebut mendiskusikan konsep tentang hulul, inkarnasi, ittihad, tentang manunggaling kaula Gusti itu, tentang wahdatul wujud, tentang Ibnu Arabi yang merupakan pionir dari wujudiyah, sufi wujudiyah, tasawuf wujudiyah. Jadi meskipun dia seorang salafi yang secara umum dianggap menentang praktek-praktek tasawuf dan sufisme, ternyata dalam kasusnya si Jamaluddin Al-Qasimi ini, dia justru punya sikap posisi
yang apresiatif, yang menerima, yang bahkan mempromosikan tasawuf gitu. Jadi in the case of Al-Qasimi, pada kasus Al-Qasimi itu memberi kita sebuah wawasan bahwa kaum salafi mempunyai posisi yang lebih kompleks, lebih bernuansa dari apa yang secara umum dikira orang. Jadi jangan kira kalau dia secara fikihnya menganut mengaku salafi itu biasanya merujuknya pada Ibnu Taimiyah atau Ahmad Ibn Hanbal begitu, terus kemudian menjadi anti-sufisme. Ternyata dalam kasus Al-Qasimi tidak. Nah, di situ bantahan kreatifnya, bantahan terhadap asumsi umum yang mengatakan kaum salafi, kaum kalau sekarang istilahnya itu kaum ya meskipun agak berbeda tapi agak mirip, kaum Wahabi sebagai anti-sufisme, tapi dalam kasus Jalaluddin Al-Qasimi itu tidak. Artinya artikel ini memberi pengetahuan kepada kita bahwa, hey, ternyata orang salafi pun punya opini atau posisi pemikiran yang lebih bernuansa. Tidak semuanya anti-sufisme. Ya ada yang anti-sufisme dan itu banyak, tapi tidak semuanya. Kira-kira begitu. Nah, that's the apa itu namanya? Ini contoh-contoh yang lain. Kita punya waktu berapa lama lagi? Oh, kita punya waktu sekitar 20 menit lagi ya. Ini masih banyak contoh-contoh yang nanti bisa kita diskusikan dalam sesi tanya jawab sajalah gitu. Oke. Gitu secara umum tentang, jadi ini pembuka kita sebelum kita menulis, bagaimana kita memposisikan, bagaimana kita meletakkan teks yang akan kita baca, buku-buku yang akan kita baca. Qabla an naktub maqalah al-ilmiyah في هذا اليوم نحن نناقش عن كيف نحن نقرأ بالطريقة النقدية, بالطريقة apa kreatif itu bahasa Arabnya apa ya? بالطريقة al-ibda'iyah, yang inovatif. Al-ibda'iyah. Yumkin. Nahnu nastati an nahnu kaifa nahnu nastati an nufariq baina al-maraji al-asasiyah wal maraji ghair al-asasiyah. Ma hiya allati tusamma bil maraji al-asasiyah إذا كانت المراجع نحن نأخذها من مصادرها ليس ممن يقدم أو يلقي بطريقة التحليل على ذلك المصادر. والثاني نحن نتعلم أيضا كيف نقرأ النصوص التي أمامنا. النصوص يمكن على صورة الكتب أو على صورة المقالة العلمية التي تنشرها المجالات العلمية أيضا. نحن نستطيع أن نوافق مع تلك النصوص، نحن نستطيع أن نوافق مع تلك الكتب، ولكن بالطريقة النقدية ليس بالطريقة التقليدية، ليس بالطريقة التقليدية. وأيضا نحن نستطيع أن لا نوافق على حجة النصوص التي أمامنا أيضا بالطريقة النقدية، بالطريقة الإبداعية، بالطريقة التعاملية ليس التقليدية. نحن لا نوافق مع حجة النص، يمكن المناقضة على صورة نحن نستطيع أن نقدم السبب
al-alaqah baina sabab wan natijah, the causal explanation, sabab للنتيجة المعينة نحن نستطيع أن نقدم السبب الآخر أو بطريقة الصبر أو التقسيم. أين البعض، أين الكل، العلاقة بين الكل والبعض. مثلا إذا نحن إذا أنت تقول مثلا كل شعب المغرب يحبون العلويين مثلا، أنت تستطيع أن تقدم الحجة الأخرى لا إلا مثلا شعب مغرب apa? Oke. Illa syab allati taskun fi allati yaskun bijanibil Andalus. Dan yumkin hakadha. Idzan nahnu nastati an nata'amal ma'an nusus sawa'un idza kana nahnu nuwafiq aw la nuwafiq ma'a hujjatun nas bitariqah an-naqdiyah. Oke, gitu sementara ya. Silahkan kalau mau ada pertanyaan dari tadi paparan yang panjang lebar tentang bagaimana kita memperlakukan teks. Gitu. Silakan.